Ya, dan setiap orang mendapatkan ya sesuai dengan sebab yang dia lakukan. Ya. Bisa jadi mungkin seorang kafir dia melakukan sebab-sebab yang sifatnya tabii tersebut, alami, dan dia mungkin merasa bahagia dengan itu, tapi kenyataannya tidak. Ya, kalaupun dia merasa bahagia, maka kebahagiaannya adalah yang sementara saja, tidak akan bertahan lama. Tanpa keimanan dan amalan saleh, mustahil seorang itu bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Dan juga sudah kita jelaskan bahwasannya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sahih, dengan keimanan yang benar, keimanan yang berbuah dengan amalan saleh, dia memiliki dasar, dia memiliki pondasi dalam dirinya, yang dengan dasar dan pondasi tersebut maka dia bisa menghadapi seluruh keadaan yang menerpa dirinya. Ya, baik itu keadaan-keadaan yang merupakan sebab dari kesenangan, atau sebaliknya keadaan-keadaan yang merupakan sebab dari kegoncangan, kesedihan. Ya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Rawahu Muslim. Sungguh mengagumkan perkaranya seorang muslim, ya, seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya itu baik untuknya. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kalau dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan ini baik untuknya. Dan kalau dia mendapatkan dharra, musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dan ini pun baik untuknya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan yang ini tidak bisa terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman, apapun keadaan yang ada pada dirinya, maka dia bisa menghadapinya dengan baik, bisa menghadapi dan menyikapinya dengan benar, sehingga apapun yang ada pada dirinya itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Kita juga sudah singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya para ulama menyebutkan unwanus sa'adah, unwan atau alamat kebahagiaan seorang itu disebutkan ada 3. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam risalah beliau Al-Qawaidul Arba', yang beliau menukil dari Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, ya, kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya tanda dari kebahagiaan seorang itu ada 3. Ya. Kalau dia mendapatkan idza u'tiya syakara, kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara,
kalau dia mendapatkan ujian dan cobaan, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Kalau dia melakukan dosa, ya, dia beristighfar. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang beriman dan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah seseorang yang dia sama sekali tidak melakukan dosa. Karena kalau dijadikan kategori, kalau kategori takwa adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, maka tidak ada orang yang bertakwa. Niscaya tidak ada orang yang bertakwa di muka bumi ini saat ini. Karena yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam khata', sekali lagi khata' itu bukan diterjemahkan setiap bani Adam, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yaitu terjemahan yang kurang. Kenapa kita katakan kurang? Karena khata' itu adalah apa? Adalah sighah mubalaghah. Ya. Maknanya apa? Maknanya yang sering melakukan kesalahan. Sering melakukan kesalahan. Ya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam. Nah, ini namanya khata'. Senantiasa melakukan kesalahan. Tapi di situ ada jalannya. Khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang senantiasa melakukan kesalahan ini adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampun kepada aku. Maka seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, dia bergegas meminta ampun. Dia bergegas mengingat bahwasanya adalah dosa dan bergegas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang kalau mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa, atau mendolimi diri mereka sendiri. Ya, ini ayat adalah menyebutkan karakter orang yang bertakwa. Ya, yaitu orang-orang yang bertakwa yang disediakan surga itu untuk mereka. Ya, di surat Ali Imran. Di antaranya apa tadi? Yaitu mereka yang kalau mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, dan mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka bergegas mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak terus-menerus ada di dalam dosa mereka. Ala ma fa'alahu wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Artinya bahwasanya orang-orang yang memiliki
atau berbahagia hidupnya, memiliki sebab atau alamat tanda untuk hidup berbahagia, dia bisa menghadapi permasalahan yang ada pada dirinya itu dengan baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi keimanannya yang penting. Seorang yang berbahagia sekali lagi bukan seorang yang tidak pernah menghadapi permasalahan sama sekali. Bukan. Ya. Atau orang yang tiap hari hidupnya ketawa. Enggak. Kelihatannya happy terus wah ngakak-ngekek. Bukan itu. Ya. Tapi ini tadi, seorang yang berbahagia adalah ketika dia menghadapi permasalahan, dia bisa menyikapinya dengan baik. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami kesedihan. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami musibah. Yang namanya manusia pasti mengalami musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga hal yang kita sebutkan tadi, kenikmatan, ujian dan cobaan, dosa yang dilakukan, ini adalah sesuatu yang pasti dilakukan oleh anak manusia. Ya. Tetapi masalahnya bagaimana menghadapinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan seorang yang beriman. Dia memiliki pondasi ketika dia menghadapi kesenangan, maka dia bersyukur, dan ketika dia menghadapi ujian dan cobaan dia bersabar. Ya. Baik, kita baca kembali kalamnya Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang pegang bukunya halaman 9. Di mana bukunya kemarin? Qala fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annal mu'mina yatadha'afu ghanamuhu wa khairuhu wa samaratu a'malihi fi kulli ma yatrukuhu minas sururi wal makarih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis ini, ya, hadis ajaban li amril mu'min ini, bahwasanya seorang mukmin, ya, kebaikan dan pahalanya itu semakin berlipat-lipat dalam setiap keadaan yang menghampiri dia. Apakah itu kesenangan atau al-makarih, sesuatu yang tidak dia suka, musibah dan lain sebagainya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, itu menjadi sebab kebaikan untuknya. Dengannya dia bersyukur. Ya, dan syukur adalah ibadah. Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dan ini juga adalah sebab kebaikan untuknya. Pahala yang luar biasa. Karena sabar juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kata para ulama, ya, seorang kalau ternyata dia tidak bersikap, ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Ini harusnya, idealnya. Tapi kok saya enggak seperti itu ya? Atau kok si fulan dia beriman tapi kenapa ketika dia mendapatkan senangan kok salah dia lupa diri? Atau saya kok rasanya kurang bersabar ya mendapatkan musibah dan ujian dari Allah? Maka yang perlu kita pertanyakan nilai keimanan yang ada pada diri kita. Karena Rasulullah SAW tegas mengatakan walaisa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang beriman.
pertanyakan keimanan kita. Ya, ada apa dengan keimanan kita? Berarti ada yang kurang. Berarti kita harus memperkuat pondasi keimanan kita. Karena seorang yang betul-betul beriman dengan keimanan yang sahih, keimanan yang mantap, ya, dia akan menghadapi dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihada tajidu itsnaini tatrukuhuma naibatun min nawaibil khair aw syarr fayatafawatani tafawutan 'aziman fi talaqqiha wa dzalika bihasabi tafawutihima fil imani wal amali salih. Karena itu, kalau dipermisalkan ada dua orang, ya, dua orang ini mendapatkan, baik apakah itu merupakan kesenangan ataupun asyar, kejelekan, musibah dan lain sebagainya, maka kita akan dapatkan pada dua orang ini perbedaan yang jauh di dalam menyikapi, ya, hal yang dia dapatkan, apakah itu kesenangan atau keburukan. Wadzalika bihasabi tafawutihima fil imani wal amal saleh. Nah, yang demikian itu adalah tergantung dengan apa? Ya, tergantung dengan bagaimana keadaan keimanan dan amalan saleh yang ada pada keduanya. Ya. Hadzal mausufu bihadaini alwasfain yatalaqqal khaira wasyarra bima dzakarnahu minasyukri wassabri wa ma yatba'uhuma fayuhditsu lahu surura wal ibtihad wa zawal al ham wal gham wal qalq wa dayqis sadr wa syaqa'il haya wa tatimul lahul hayatu tayyibah fi hadhihi dar. Seorang yang satunya dia memiliki dua sifat ini. Apa dua sifat ini? Yaitu al-iman wal amal saleh. Maka dia bisa menghadapi baik itu kebaikan, baik itu kenikmatan, atau asyar, keburukan, musibah dan lain sebagainya, dengan apa yang kita sebutkan berupa asyukur, ya, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan kenikmatan, atau dia bersabar ketika dia mendapatkan apa? Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu fayuhditsu lahu as-surur wal ibtihad, ya, akan menjadi sebab as-surur, kesenangan, kebahagiaan, keceriaan bagi dirinya, kegembiraan ketika dia menghadapi kenikmatan dengan syukur kepada Allah. Begitu juga wazawalal hammi wal gham, hilangnya kegundahan dan keresahan ketika dia bersabar, ya, hilangnya al-qalb, keguncangan yang ada pada dirinya, sempitnya hati ketika mendapatkan musibah, ya, wasiqa'il haya, buruknya kehidupan, wa tatimmu alahul hayatu thayyibah fi hadhihi dar, dan akan sempurna bagi dia kehidupan yang baik fi hadhihi dar, di kehidupan dunia ini, ya. Dia ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian dia bersabar,
Dia berdosa, dia bergegas, beristighfar, senantiasa beristighfar, menyadari bahwasanya dirinya bukan orang yang sempurna. Ya, kira-kira gimana kehidupan orang yang seperti ini? Ya, ketika dia miskin, ya dia sabar aja, ringan hidupnya. Ya, ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ringan hidupnya. Nah ini. Qala wal akharu yatalaqal muhab bi asyar wa batar wa tughyan fatanharifu akhlaquhu wa yatalaqaha kama tatalaqaha al-bahaim bi jasha' wa hala' wa ma'a dhalika fa innahu ghairu mustarihil qalb bal musyattata min jihatin adidah musyattat min jihatin khawfihi min zawali mahbubatihi wa min kasratil mu'aridat an-nasi'a anha ghaliban wa min jihati anna nufus la takif inda haddin bal la tazalu mutashawwiqah li umurin ukhra. Tapi yang satunya, ketika dia tidak memiliki pondasi keimanan, maka dia menghadapi atau ketika mendapatkan sesuatu yang disenangi, nikmat, ya, sukses misalnya, proyeknya sukses. Nah ini yang terjadi, dia menghadapinya ya dengan kejelekan justru, ya, dengan kesombongan, dengan perbuatan hal-hal yang melampaui batas. Akhirnya lupa diri. Ya. Tadi nggak pernah, misalnya tidak pernah megang duit, begitu megang duit berapa M gitu. Waduh ini. Ya. Lupa diri dia. Seolah-olah dia bisa membeli semuanya dan berbuat seenaknya. Biasanya demikian. Ketika tidak dilandasi dengan keimanan dan amalan saleh, sehingga dia mendapatkan atau menyikapinya sebagai atau seperti al-bahaim, ya, hewan ternak yang rakus. Nggak pikir lagi sudah. Dalam keadaan begitu, apa dia bisa tenang? Nggak juga. Ya, wa ma'ahadza wa madzalika fa innahu ghairu mustarihil qalb. Hatinya nggak nyaman, hatinya nggak tenang. Ya. Apa hatinya? Musyattah. Seperti apa? Berserakan kalau bahasa ininya. Nggak ada tenang. Takut ini segala macam. Ada yang orang yang pengen ini, mendapatkan kenikmatan, takut hilang kenikmatannya. Ya, lihat orang begitu, banyak orang mulai datang pada dirinya, minta ini, minta itu, nggak tenang hidupnya. Ya. Dan dalam keadaan dia juga nggak puas dengan apa yang dia dapatkan, pengen lebih, pengen lebih, nggak ada batasnya. Pengen lebih daripada yang dia dapatkan. Qad tahsul wa qad la tahsul. Ketika dia pengen lebih, bisa jadi dia dapat lebih, bisa jadi tidak. Ya. Wa in hasalat 'alal fardi taqdir, 'alal fardi wat taqdir fa huwa aidan qalb minal jihatil madhkurah. Kalau dianggap saja dia dapat lebih. Ya, oh sekarang dapat sekian M, akhirnya dia berusaha karena nggak puas dapat lagi, anggap dapat 10. Ya sama kayak tadi. Ya, tidak dihadapi dengan keimanan. Ya, hatinya juga tidak tenang. Gelisah. Bayang dapat nikmat bisa gelisah. Ya.
Banyak orang menghampiri, banyak halangan dan lain sebagainya. Yang tadi tidak punya kebutuhan ini tiba-tiba memiliki kebutuhan ini. Takut nikmatnya hilang, takut segala macam. Takut merasa nggak aman. Ya. Banyak nggak terjadi kayak gini? Banyak kan. Ya akhirnya stres. Stres larinya ke narkoba. Ya, salah satunya. Stres akhirnya bunuh diri. Banyak juga kan. Pesohor yang matinya bunuh diri. Penyanyi yang katanya menghibur orang matinya bunuh diri. Ya. Berarti nyanyi nggak mendatangkan kesenangan dong? Iya. Nggak mendatangkan kesenangan. Senangan apa? Toh yang nyanyi itu mati bunuh diri. Banyak. Ya. Itu tadi nggak dapatkan sukses, kurang apa sukses? Duit banyak. Ya, nama masyhur. Tapi ketika tidak diiringi dengan keimanan untuk apa? Ya, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kalau orang mungkin mengatakan kebahagiaan, ya, nonsen, omong kosong kalau mengatakan kebahagiaan tidak dengan uang misalnya. Sudahlah kita sesuai realita aja, realistis saja sudah. Iya, kalau kita berpikirnya seperti berpikirnya kamu mungkin. Tetapi kalau seorang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang betul-betul, keimanan yang sahih, bukan itu. Ya. Kalau kita masih merasa itu yang menjadi patokan kebahagiaan adalah materi, ini kita harus tanda tanya nih. Tanya-tanya besar, dengan keimanan kita ada apa? Harus diperbaiki. Ya. Taib. Wa yatalaqqal makarih biqalqin wa jaza wa khaufin wa dhajar. Fala tas'al amma yuhdithu lahu min syaqa'il ma yuhdithu lahu min syaqa'il haya. Ma yahduthu lahu min syaqa'il haya. Wa minal amradil fikriyah wal asabiyah wal asbiyah wa minal khawfil ladzi qad yasilu bihi ila umurin ila aswa'il halat wa afdha'il muz'ijat li'annahu la yarju thawaban wala sabra indahu yusallihi wa yuhawwin alaihi. Sebaliknya, ketika dia ditimpa musibah, ya, karena ini akhir pekan kita agak lama sedikit. Ya, kalau hari kerja kita 15 menit saja. Taib. Wa talaqqal makarih biqalqi wa jaza wa khawf wa dhajar. Sebaliknya ketika dia mendapatkan musibah, ya dia tidak bisa menghadapinya dengan sabar. Ya. Dia menghadapinya dengan kemarahan, dia menghadapinya dengan ketidaksukaan. Ya, kebingungan, kok gimana, kok bisa seperti ini? Sallallahu ya. Jangan tanya apa yang terjadi pada diri dari keburukan hidup setelah ketika mendapatkan musibah. Ya. Minal amradil fikriyah, dari sakit. Ya. Gara-gara kebanyakan mikir, sakit, stres bahasa kitanya. Nah ini ketika tidak dihadapi dengan keimanan. Dan juga dikarenakan rasa takut yang bisa jadi dengan sebab rasa takut ini dia sampai kepada seburuk-buruknya keadaan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan pahala ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sementara seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terucap adalah doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan gantikan untukku dengan yang lebih baik darinya. Jadi bentuk kesabaran. Wasabra wala sabra indahu yusallihi wa yuhamin alaihi. Dan tidak ada bentuk kesabaran pada dirinya yang yusalli, yang menghibur dan meringankan beban musibah yang ada pada dirinya ketika tidak menghadapi musibah dengan sikap keimanan. Ya, dua orang dikarenakan perbedaan iman, tingkat keimanan, yang satu menghadapi kebaikan dan musibah dengan benar, tidak akan menggoncangkan dia, bahkan menjadikan sebab kehidupan dia menjadi lebih baik karena dia bersyukur dan bersabar kepada Allah. Yang satu, dia dapat kenikmatan, hasilnya jelek untuk dia karena dia tidak mampu menggunakan kenikmatan tersebut dengan baik. Ketika dia mendapatkan musibah, tambah hancur karena dia tidak mampu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.